adik-adik. Apa kabar? Senang sekali hari ini kita dapat bertemu untuk memuji Tuhan. Hari ini kita masih hidup di dunia, namun satu saat nanti kita akan tinggal di sorga bersama dengan Tuhan. Bukankah kita beruntung adik-adik? Karena itu terulah semangat memuji dan menyembah Tuhan. Untuk pelayanan ibadah sekolah minggu pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hatni Amiani STH dan dipimpin oleh Kak Yaya dari SPA Tamiang Layang dan Kak Sri dari SPA Katambung. Hai. Dan pemain musik yang mengiringi kita hari ini yaitu Kak Hewu dari SPA Tamiang Layang. Adik-adik, sebelum kita berdoa pembukaan, sekarang kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Kita tunjukkan sukacita kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita, sukacita bertemu Yesus. Bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia selang haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia selang haleluya, haleluya. Bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Kembali lagi, kita harus nyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dan telah menjaga dan melindungi kita. Kita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Silahkan adik-adik duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah kita berdoa. Ikuti kakak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkat dan kehidupan atas berkat dan kehidupan serta napas yang telah Engkau beri kepada kami, serta napas yang telah Engkau beri kepada kami, sehingga kami dapat menghadapi keadaan pandemi COVID-19 ini. Mari Engkau sertai Tuhan Mari Engkau sertai Tuhan dalam ibadah kami ini nanti, dari pertama hingga berakhir dengan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu.
Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih. Dadah. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini saya akan menghafal ayat nas yang terambil dari Matius 28 ayat 20 yang berbunyi demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Salam Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Ibu. Markus 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat emas hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 20 yang berbunyi demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 28 ayat 20b. Beginilah bunyinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Terima kasih. Matius pasal 28 ayat 20. Demikian bunyinya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hafalan hari ini terambil dari Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Shalom, Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Shalom, Matius 28 ayat 20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita mengingatkan ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik diajak kembali untuk memuji Tuhan dengan judul Di Sorga Nanti.
adik-adik di sorga nanti ke kita hidup kekal selama-lamanya. Mari kita ulangi lagu ini di sorga nanti. Sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Ibu Pendeta selalu berdoa kalian sehat, penuh semangat. Terutama hari ini kita akan beribadah, kita mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita, diambil dari Wahyu 21 ayat 9 sampai yang ke-27 yang menceritakan tentang Yerusalem yang baru. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab, kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pada saat ini datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih karena kami hari ini diberikan kesempatan yang sangat baik supaya beribadah kepada Tuhan, menyembah memuliakan Tuhan, dan secara khusus kami ingin mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan dalam cerita Alkitab hari ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus dan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti firman Tuhan, cerita Alkitab yang disampaikan bagi kami pada saat ini, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Berkatilah hamba-Mu yang saat ini untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga semua firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, cerita yang akan disampaikan bagi kita pada saat ini yaitu menceritakan tentang Yerusalem baru. Adik-adik pasti bertanya, apa itu Yerusalem baru? Yerusalem baru itu adalah sorga tempat orang percaya, adik-adik. Adik-adik pasti berpikir lagi, apa sorga itu? Bagaimana sorga itu? Itu pasti adik-adik berpikir. Adik-adik, sorga itu bukan hayalan manusia saja. Sorga itu bukan hanya cerita dongeng. Tetapi sorga yang dijanjikan oleh Allah itu adalah sorga yang pasti ada. Allah pada saat itu memperlihatkan kepada Yohanes bagaimana sorga itu. Yohanes melihat sorga yang diperlihatkan oleh Allah pada saat itu dengan sangat luar biasa. Sorga itu ia lihat ada pintunya, pintu gerbangnya yang sangat besar. Dan ia juga melihat tembok yang sangat luas. Dan ia juga melihat tembok itu yang besar itu aman, tempat orang-orang percaya. Dan pintu itu tidak pernah ditutup, adik-adik. Gerbang pintu itu kenapa tidak pernah tertutup? Surga itu tidak pernah dikatakan ada gelapnya. Karena di surga itu selalu terang semuanya. Surga itu dilihat oleh Yohanes. Terang yang dirasakan oleh orang di dalamnya, adik-adik, itu tidak membuat orang sakit, membuat orang panas, karena terang itu dari Tuhan sendiri. Coba kalau kita di dunia pada saat ini, kalau mau malam, rumah kita ditutup, karena kita takut dengan suasana gelap. Lalu kalau terang yang kita rasakan itu dari matahari, sangat sakit. Itu dunia sekarang. Kalau di surga itu tidak ada, mereka merasakan sakit, tidak merasakan sedih, mereka tidak merasakan adik-adik yang menangis, di sana tidak ada kematian dan sebagainya, tidak ada. Di surga itu yang dilihat oleh Yohanes adalah hanya kebahagiaan, hanya sukacita. Di surga itu ia lihat luar biasa. Terutama ketika kita masuk surga nanti kita akan bertemu dengan Yesus. Kalau saat ini kita hanya melihat gambar Yesus,
Saat ini kita hanya melihat cerita Yesus itu bagaimana. Tetapi kalau di sorga nanti kita langsung bertemu dengan Yesus, kita melihat Yesus, kita bersama Yesus dengan sukacita. Itu sorga. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan di dalamnya. Adik-adik semuanya, kita harus ingat, kita ini adalah orang berdosa, adik-adik. Karena kita orang berdosa ini, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Biarpun kita berbuat baik, itu tidak bisa membawa kita selamat. Biar uang kita satu rumah, itu tidak bisa kita membeli keselamatan, adik-adik. Tidak bisa. Kita tidak bisa masuk ke dalam sorga yang sudah diperlihatkan oleh Allah yang luar biasa tadi, membawa sukacita. Karena kita berdosa dan Allah melihat kita tidak bisa datang ke sana, Ia mengasihi kita, Ia ingin menolong kita. Tuhan datang di dalam Yesus Kristus dan Ia menjadi manusia. Dan Yesus, Juru Selamat kita itu menyerahkan hidupnya, Ia mati, Ia bangkit, Ia menang atas kuasa maut, dan Ia mampu melepaskan kuasa dosa di dalam kehidupan manusia. Sehingga saat ini, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menyelamatkan kita percaya kepada Tuhan Yesus atas semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita melakukan kehendak Tuhan, kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan Yesus. Karena Yesus yang membawa kita ke sana. Karena itu adik-adik, kalau kita melihat perbuatan salah, jangan kita lakukan adik-adik. Karena dosa yang besar itu kita melihat itu salah, kita tetap melakukannya. Kita tahu itu salah, lalu kita melakukan itu dosa, itu kesalahan kita. Dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah bila kita selalu melakukan kesalahan adik-adik. Karena itu hari ini adik-adik kita sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kepada Yohanes dan memberitahukan kepada kita tentang bagaimana sorga tempat kita nanti. Sehingga kita pasti harus semangat. Kita harus semangat. Karena pengharapan yang diberikan oleh Allah itu luar biasa bagi kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena tempat yang kekal sudah Tuhan Yesus sediakan. Ada yang perlu kalian ketahui, dunia sekarang ini, bumi sekarang ini, langit sekarang ini itu akan lenyap. Tidak ada. Yang ada itu adalah kerajaan sorga. Ya. Supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga itu, kita harus setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju kerajaan sorga. Adik-adik semuanya, kami yakin percaya, kalian orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan tidak melakukan kesalahan terhadap orang tua, terhadap teman. Kalau tahu itu salah, jangan dilakukan adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita, Ia sangat mengasihi kita. Dan sekarang Ia sudah memberikan jalan bagi kita supaya masuk ke dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ayat emas kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ibu Pendeta, tolong jelaskan kepada kami apa arti dari ayat emas minggu ini. Ya, adik-adik semuanya, kakak-kakak, arti dari ayat emas kita hari ini yaitu menyatakan kedudukan Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya kebenaran dan kehidupan bagi kita. Itu artinya. Terima kasih Ibu Pendeta untuk penjelasannya. Nah adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagikan untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Adik-adik
Sebelum kita berdoa syafaat, kembali lagi kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 172. Kita diingatkan kembali bahwa di surga nanti Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Mari kita ulangi lagi lagu ini. Adik-adik semuanya, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami datang ke hadapan kekudusan-Mu yang kudus. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami karena hari ini Tuhan Yesus Engkau berikan kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dalam penyembahan kami ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Bagaimana Tuhan menyatakan tentang kerajaan sorga yang kekal, tempat orang-orang yang percaya. Tuhan menyatakan siapapun yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menebus dosa kami, ialah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu Tuhan Yesus kami yakin dan percaya anak-anak yang kami cintai, yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendak Tuhan Yesus, mereka adalah anak-anak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, menikmati damai sejahtera Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, pada suasana saat ini juga kami ingin berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati. Roh hikmat kebijaksanaan datang dari Tuhan diberikan bagi mereka. Buatlah anak-anak kami menjadi anak yang pintar, pandai, cerdas, anak yang selalu berhasil dalam segala tugas pekerjaan mereka. Anak yang memiliki kebanggaan orang tua, takut akan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami pun berdoa bagi kakak-kakak yang setia mengajarkan anak-anak kami di sekolah minggu ini.
Kami yakin percaya mereka selalu diberikan Tuhan kuasa untuk mereka mampu melayani anak-anak yang kami cintai. Sehingga melalui kehidupan mereka yang menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan segala kebenaran Tuhan bagi anak-anak kami. Mereka selalu diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan Yesus ingin berdoa bagi orang tua anak-anak kami. Kami penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan untuk membina, menuntun dan mendidik anak-anak kami Tuhan. Buatlah kami sebagai orang tua untuk dimampukan oleh Tuhan, untuk mendidik anak kami, memampukan anak kami memahami kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kehadiran kami sebagai orang tua membawa anak-anak kami datang kepada Tuhan dengan luar biasa. Mereka menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Tugas pekerjaan kami sebagai orang tua Engkau berkati, sehingga di dalamnya kami selalu diberikan kasih dan berkat Allah yang luar biasa. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sangat memohon Engkau memberkati mereka, jamahlah tubuh roh jiwa mereka, sembuhkan mereka dari penyakit. Buatlah mereka Tuhan tetap sabar, kuat dan mampu menghadapi, melewati sakit penyakit yang mereka rasakan pada saat ini. Karena kami yakin percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi banyak pergumulan orang-orang yang pada saat ini, baik umat-Mu ya Tuhan, karena kena bencana alam di mana-mana tempat. Kami sangat mohon Tuhan Yesus Engkau memberkati dalam segala penderitaan mereka pada saat ini, supaya mereka kuat, sabar dan mampu menghadapi pergumulan hidup mereka yang berat pada saat ini. Karena kami tahu Tuhan melihat apa yang mereka rasakan, dan Tuhan pasti memampukan mereka menghadapi semua ini dengan baik. Bapa dalam surga, ada banyak hal yang kami inginkan pada saat ini, tetapi inilah yang mampu kami nyatakan kepadamu sebagai juru selamat kami yang hidup, yang sangat setia mengejarkan kami untuk berdoa bersama, yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami pada saat ini. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu bersama siapakah Yusuf dari Arimatea mengapani mayat Yesus? Oh Kak, saya tahu jawabannya Nikodemus yang terdapat dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 dan 39. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu apa pekerjaan Zakeus? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar minggu depan. Kita jawab bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, adik-adik kembali untuk memuji Tuhan berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, Yesus adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita.
Ayo kita nyanyikan kembali. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Adik-adik, hari ini kita diajarkan firman Tuhan bahwa surga disediakan Tuhan Yesus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Surga adalah tempat yang menyenangkan dan penuh kebahagiaan, karena surga adalah tempat Tuhan tinggal. Tuhan menginginkan semua anak-anaknya suatu saat masuk surga, dan suatu-satunya cara adalah percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami untuk satu minggu yang akan kami lewati. Begitu juga Tuhan Yesus menjaga keluarga kami, orang tua kami, maupun adik kakak kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.